Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba' ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah la'allakum turhamun. Puji syukur kembali kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di masjid kita yang tercinta ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni salat zuhur secara berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam tidak hentinya kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Mudah-mudahan di hari yaumil akhir nanti kita semua yang hadir pada siang hari ini menjadi ahli penerima syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, di dalam Al-Quran melalui surah yang kedua ayat yang ke-277 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan solat, membayar zakat, bagi mereka pahala yang besar di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati. Bapak Ibu para hadirin sekalian, jadi kalau kita ingin kembali kepada Allah dengan selamat, dengan senang, tidak ada kekhawatiran kita nanti menghadapi kehidupan yang ada di alam barzakh, tidak ada kekhawatiran bagi kita ketika kita berada di alam akhirat, maka lakukanlah 4 hal ini berdasarkan ayat tersebut. Yang pertama, jaga iman kita. Kita jaga iman kita. Iman yang ada di dalam diri kita ini perlu kita perbaharui. Bagaimana memperbaharui iman? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, jaddidu imanakum min qauli la ilaha illallah. Maka perbaharui imanmu dengan banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kita temukan di masjid-masjid, di musola-musola, ketika solat maghrib, selesai maghrib ada zikir, dan zikir itu ditambah dengan bacaan kalimat tahlil la ilaha illallah. Itu untuk memperbaharui iman kita yang setiap panjang hari kita lihat ini, kita lihat itu, maka di malam hari, awal malam kita perbaharui kembali. Kemudian begitu juga di waktu subuh. Ketika waktu subuh juga kita perbaharui iman kita dengan banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita baca kalimat ini, memperbaharui daripada iman kita. Penting menjaga iman kita. Nah, kemudian yang kedua, wa amilus salihah. Amal soleh ini yang kita kerjakan berfungsi untuk menumbuh suburkan iman yang ada di dalam hati kita, dalam kalbu kita ini. Bayangkan kalau kita menanam sebuah tanaman, menanam bunga, tanpa kita sirami, tanpa kita pupuk, tentu dia nanti akan menjadi layu. Maka iman kita siram dengan amal soleh kita, maka dia akan tumbuh dengan subur. Apa amal soleh yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, jaga perkataan kita. Berkata yang baik, jangan berkata yang tidak baik, atau bahkan sampai menyakiti hati saudara kita.
Jangan sakiti saudaramu, jangan sakiti tetanggamu, karena lisan ini sangat berbahaya dan sangat berbahaya sekali, dan efeknya nanti akan dibawa sampai kepada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunianya kita tidak sempat meminta maaf, meminta halal dari perkataan yang kita lakukan itu. Maka di dalam Al-Qur'an dijelaskan, kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang soleh itu, kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang baik-baik. Yang baik saja, yang tidak baik jangan. Kalau kita dihina, diam saja, tidak perlu dibalas, karena keuntungannya ada pada diri kita. Bapak Ibu para hadirin sekalian yang berbahagia, maka ketika orang melakukan kebaikan, berbuat baik, berkata baik, ini amal soleh baginya. Kemudian yang berikutnya, banyaklah kita membaca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran yang ada di rumah kita itu tidak pernah kita sentuh, tidak pernah kita baca. Maka ambil Al-Quran itu, bacalah Al-Quran. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Iqra'ul Quran nabi syahri, hatamlah Al-Quran itu sebulan sekali. Tak mampu kita sebulan sekali, 2 bulan sekali. Tak mampu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali kita hatam Quran. Tak mampu juga 6 bulan sekali. Tak mampu juga 1 tahun sekali, dengan rincian setiap hari kita baca 1 lembar daripada kitab Allah Al-Quran. Maka dalam kurun waktu 302 hari nanti kita sudah hatam Al-Quran 1 kali. Maka yang terbaik bagi kita, tak juga mampu kita menghatam Al-Quran setahun kali. 1 ayat 1 hari kita baca. Kalau 1 ayat 1 hari kita baca, maka dalam kurun waktu 18 tahun 4 bulan baru kita bisa menghatam Al-Quran itu 1 kali. Tapi kasihannya keduluan malaikat maut datang, Pak. Jadi belum sempat hatam Al-Quran, malaikat mautlah datang duluan. Jadi Bapak Ibu para hadirin sekalian, amal soleh yang berikutnya apa? Yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat sunat, tingkatkan salat sunat kita, puasa sunat kita, itu amal soleh bagi kita. Kemudian banyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal-amal soleh yang kita lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, supaya kita aman nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ada wa aqamus shalah, dirikan salat. Dirikan salat yang 5 waktu ini jaga dengan baik-baik, jangan sampai tidak terjaga. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita lebih senang menjaga harta kita, menjaga kebun kita, menjaga perdagangan kita, daripada menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hidup bisa tenang kalau hubungan kita tidak kita lakukan dengan Allah dengan sebaik-baik mungkin? Hubungan dengan Allah perlu ditingkatkan, dipertingkatkan dengan Allah. Kemudian atuz zakah, tunaikan zakat kalau sudah sampai aul dan nisabnya dari harta kita, bayar zakatnya. Jangan ditunda-tunda, nanti kita makan yang haram karena ada orang lain di dalam harta yang kita miliki itu. Bapak Ibu para hadirin sekalian, dirikan salat dan bayar zakat. Salat tiang agama kita. Kalau kita tidak salat, maka di dalam diri kita ada yang runtuh, ada yang roboh, yakni agama kita. Kalau kita tidak solat, Bapak Ibu hadirin sekalian, maka sebagai gambarannya bahwa orang yang tidak solat itu dia telah menjadi kafir di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa pentingnya solat bagi kita? Solat ini mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang solatnya benar, insya Allah perkataannya akan baik, penglihatannya akan baik, pendengarannya akan baik, semuanya akan baik kalau solatnya benar. Nah kemudian kalau solatnya benar, matanya jauh daripada melihat perbuatan-perbuatan yang keji, pornografi, porno aksi dan lain sebagainya yang mendatangkan nafsu syahwat, itu akan jauh dari dirinya. Maka ini perlu kita lakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Jangan sampai kita meninggalkan solat kita. Kalau kita jaga solat kita, insya Allah Allah akan menjaga kita. Kemudian
bayar zakat, tunaikan zakat. Hari ini tidak mampu, harta tidak ada, tidak cukup haul dan nisabnya, maka keluarkan impaknya, keluarkan sedekahnya. Berimpaklah, bersedekahlah. Hari ini masih ada di kantong kita nih duit, keluarkan impak kita. 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 3.000 rupiah kita masukkan ke amal. Itulah nanti yang kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang banyak akan tinggal, rumah yang megah akan tinggal. Kita lakukan 4 hal ini, lahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka baginya di sisi Allah disediakan oleh Allah pahala yang besar. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak akan takut menghadapi kematiannya, dia tidak akan takut masuk ke alam barzah, dia tidak juga berada di depan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pula bersedih hati dengan apa yang ditinggalkan, dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan anaknya, semua yang ditinggalkan, tidak bersedih hati. Maka oleh karena itu, jadikan diri kita ini adalah orang-orang yang selalu dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita semua jaga ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, mengangkat derajat kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.